Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 601 sampai bab 605. Omi meninggalkan kota Linjiang setelah berduka dengan orang tua Simran. Xiao Meng, apakah kamu sudah menemukan anak-anak keluarga Huo lainnya? Kakak Omi, kami telah menemukan 10 anak keluarga Huo, yang paling dekat denganmu sekarang. Di Riverside House, disebut Huo Xiuan. Tapi dia bukan putra sejati keluarga Huo. Tidak masalah. Tapi keturunan keluarga Huo tidak apa-apa. Jadi bunuh keturunan keluarga Huo. Dimulai dengan Huo Xiuan ini. Aku akan menuju ke Riverside House sekarang. Kak Omi, hati-hati kalau begitu. Hubungi aku ketika kamu sampai di sana. Aku akan menguncinya untukmu kapan saja sekarang. Bagus. Rencana Omi untuk membantai anak-anak keluarga Huo telah resmi dimulai. Omi akan membuat keluarga Huo menyesalinya. Dan meskipun Omi lebih lemah sekarang, Omi percaya bahwa dia masih bisa membuat keluarga Huo kehilangan banyak uang. Omi tidak takut memakai sepatu di kaki telanjangnya. Ada begitu banyak anak keluarga Huo, tetapi Omi adalah satu-satunya. Omi segera tiba di rumah sungai. Dan dengan bantuan Xiao Meng, dia langsung menemukan keturunan keluarga Huo, Huo Xiuan. Puff, Omi membunuh anak dari keluarga Huo ini dan kemudian mengirim foto itu ke keluarga Huo. Sama seperti ini, setiap detik dalam sekejap mata. Laporkan. Laporkan ke Patriark Agung. Anggota keluarga Huo lainnya telah meninggal. Di aula utama keluarga Huo, seorang pelayan berlari dengan panik untuk melapor. Bang, seorang ahli bawaan dengan marah menghancurkan meja. Omi, ahli bawaan yang marah dan gemetar ini menggigit giginya. Dia adalah Patriark Agung keluarga Huo, yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan sehari-hari keluarga Huo. Dan sejak putra sulung kedua keluarga Huo terbunuh sebulan yang lalu, dia keluar untuk menangani masalah ini secara pribadi. Sebulan yang lalu, dia telah memberi perintah untuk memburu dan membunuh Omi dan telah mengirimkan 10 ahli bawaan untuk membunuh Omi. Namun, para peretas di sekitar Omi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat persembunyian Omi. Dan mereka bahkan tidak dapat melacak keberadaan Omi. Meskipun keluarga Huo telah menyewa 20 peretas terkemuka untuk membantu mereka, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Omi. Tidak apa-apa. Sejak sebulan yang lalu, Omi menjadi gila dan mulai membantai putra dan putri keluarga Huo-nya di mana-mana. Sejauh ini, Omi telah membunuh hampir 13 anak keluarga Huo mereka di bulan ini. Tidak, 14, dan baru saja melaporkan yang lain. Keluarga umumku yang suci telah membunuh 14 putra keluarga Huo. Mengapa dia tidak ditangkap? Patriark besar keluarga Huo berteriak dengan marah. Dan para ahli dan tetua bawaan lainnya dan yang lainnya di istana pemimpin kepala. Saat itu, laporan lain masuk. Laporkan. Berita baru saja masuk bahwa Omi telah membunuh anak-anak keluarga Huo kami yang lain di tempat yang sama. Ledakan. Patriark besar keluarga Huo duduk di pantatnya. 15 sekarang. Ya Tuhan. Keluarga Huo telah dibunuh oleh 15 bawahan mereka. Jika dia tidak memiliki matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa ini dilakukan pada keluarga Huo oleh orang kecil tingkat Hautian. Hahaha. Keluarga Huoku yang suci sebenarnya telah dibantai oleh orang kecil tingkat Hautian. 15 putra mereka. Dan 4 di antaranya masih putra pertama. Tetua klan besar Huo klan tertawa. Suaranya mengungkapkan kemarahan yang tak terbatas. Seorang tetua di bawah aula mengingatkan. Pemimpin klan agung. Itu bukan 4. Itu 5 dari mereka yang merupakan putra sulung. Hati pemimpin klan agung berdarah. Dan dia meraung. Keluar. Istana itu sunyi. Pada saat itu, seorang pria lain berlari masuk, memegang ponsel di tangannya, dan berkata, Grand Chief, ada pesan dari kelompok peretas. Omi ingin berbicara dengan Anda. Bawa itu. Ya. Orang itu segera menyerahkan telepon kepada pemimpin klan agung keluarga Huo. Omi, Patriark Agung keluarga Huo berkata dengan gigi terkatup. Suara Omi datang dari telepon. Dan Omi tertawa. Saya yakin Anda adalah salah satu petinggi keluarga Huo. Keluarga Huo telah kehilangan 15 anak. Berbicara tentang bagaimana rasanya. Omi, keluarga Huo dan kamu tidak berbagi nasib yang sama. Tidak. Aku juga tidak. Aku
Omi, akan terus membunuh anak-anakmu keluarga Huo sampai aku lelah bermain dengan mereka. Tentu saja, Anda juga dapat menyembunyikan semua anak keluarga Huo di luar di keluarga Anda. Hahaha. Keluarga Huo, aku, Omi, akan bermain denganmu sampai akhir. Kata Omi dengan keras. Omi, kamu hanya seorang pria kecil. Tidak peduli seberapa merajalelanya kamu. Apakah menandakan keluarga Huoku kehilangan banyak setelah kamu membunuh 15 putra dan putriku? Anda salah. Anda membunuh 15 putra dan putri keluarga Huo saya. Dan itu tidak mempengaruhi kekuatan keseluruhan keluarga Huo saya. Dan Anda, tidak peduli berapa banyak yang Anda bunuh. Anda hanya akan dapat membunuh beberapa dari ribuan anak-anak keluarga Huo saya yang tidak berharga. Dan kamu, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak oleh keluarga Huoku. Atau yang lain. Kamu akan dikuliti. Pemimpin klan besar Huo klan langsung menutup telepon. Patriark Agung keluarga Huo benar. Meskipun Omi telah membunuh 15 anak keluarga Huo, mereka semua adalah anak-anak yang sangat rendahan. Dan tidak banyak kehilangan keluarga Huo. Hanya kehilangan muka yang buruk. Pada saat ini, di kota yang jauh, Omi dan Simran sedang duduk di kedai teh. Bulan ini, Omi telah berlarian. Dan begitu Xiao Meng mengetahui kota mana yang memiliki anggota keluarga Huo, dia akan segera menuju ke sana. Simran juga mengikuti Omi setiap saat. Hanya sebulan sekali. Omi benar-benar lelah. Meskipun Simran tidak mengungkapkan, dia juga kelelahan secara fisik dan mental. Omi menghela nafas. Patriark Agung keluarga Huo benar. Dengan kekuatan saya saat ini, anak-anak yang telah saya bunuh hanya beberapa dari ribuan anak keluarga Huo. Anak-anak yang benar-benar jenius dari keluarga Huo. Anak-anak yang benar-benar membuat keluarga Huo merasa kehilangan. Saya tidak bisa membunuh mereka. Dan saya bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Anak-anak keluarga Huo yang benar-benar adalah mereka yang memiliki gelar, bakat berikutnya. Namun, bakat mereka tidak dapat. Dan begitu mereka akan oleh Yan Huang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak saya membunuh mereka. Saya tidak dapat menyentuh fondasi keluarga Huo. Hanya beberapa putra dan putri yang tidak terluka. Simran bertanya, apakah kamu punya rencana? Aku akan menemanimu tidak peduli apa yang kamu lakukan. Omi berkata, Suaner, daripada membuang-buang waktu untuk membunuh anak-anak keluarga Huo yang memiliki sedikit arti, saya lebih suka menghabiskan waktu saya untuk hal-hal menyampaikan saya sendiri, seperti melatih, atau meneliti keterampilan medis saya, atau mengolah Anda, yang semuanya lebih bermakna daripada membunuh beberapa anak terbawah keluarga Huo. Saya kuat di masa depan dan telah melangkah ke bawaan. Saya akan kembali untuk membersihkan keluarga Huo. Pada saat itu, mungkin saya akan lebih mampu membuat keluarga Huo merasakan kehilangan. Simran mengangguk. Bagus. Kamu tidak bisa membunuh 1000 putra dan putri keluarga Huo sekarang. Tapi itu tidak akan cukup melawan satu ahli tingkat bawaan. Bagus. Kalau begitu aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membuang waktu untuk membunuh anak-anak keluarga Huo. Mulai besok, aku akan pergi ke luar negeri dan kembali setiap kali aku melangkah ke bawaan. Omi segera mengambil keputusan dan menelepon Xiao Meng. Terima kasih atas bantuannya akhir-akhir ini. Jika tidak ada Xiao Meng, maka Omi pasti sudah dilacak oleh lusinan peretas yang disewa oleh keluarga Huo. Jadi Omi tidak tahu berapa banyak nyawa yang dia kumpulkan pada Xiao Meng. Keesokan harinya, Omi menelepon Su Meiqian sebelum naik pesawat ke kerajaan Glaze. Wilayah Yan Huang tidak akan bisa tinggal sebentar. Omi harus menunggu sampai dia melangkah ke alam bawaan sebelum kembali. Duduk di pesawat, Simran berkata, sayang, ku dengar ini penerbangan 4 atau 5 hari ke kerajaan Lucid. Yah, bumi terlalu besar. Lalu ketika kamu kembali setelah melangkah ke alam bawaan, keluarga Huo tidak akan berani membunuhmu. Jika keluarga Huo masih ingin membunuhmu, kamu masih tidak akan bisa melawan mereka. Karena keluarga Huo adalah keluarga tingkat umum dengan para ahli yang ada di luar bawaan. Dan jika kamu melangkah ke bawaan dan kembali, kamu masih tidak akan bisa melawan keluarga Huo kata Simran. Terlepas dari apakah saya bisa bertarung atau tidak, dan terlepas dari apakah saya bisa masuk ke bawaan atau tidak, saya pasti akan kembali dalam 5 bulan. Etanasia yang diterapkan Xiao Meng disuntikkan setelah setengah tahun. Dan sekarang sudah sebulan. Jadi saya harus kembali dalam 5 bulan, Omi mengatakan. Yang disebut melangkah ke bawaan untuk kembali. Ini hanya tujuan Omi. Mudah-mudahan dalam 5 bulan, Omi melangkah ke bawaan. Sayang,
Aplikasi Xiaomeng untuk injeksi euthanasia pasti telah dipertimbangkan dengan cermat olehnya. Dia sekarang sangat lumpuh dan lelah hidup setiap hari di tempat tidur. Keluarganya akan menerima lamarannya. Juga menunjukkan bahwa benar, mungkin kematian adalah bantuan terbaik. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, dia terlalu muda. Dia baru berusia 17 tahun sekarang. Di mana dia memahami betapa berharganya hidup. Kematian yang baik lebih baik daripada kehidupan yang buruk. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, saya memiliki wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan daripada orang lain. Jadi Xiaomeng dia sama sekali tidak bijaksana. Saya jamin bahwa dia hanya akan menghabiskannya ketika dia meninggal. Hidup tidak berarti menderita, tetapi harapan. Jadi, saya akan kembali dalam 5 bulan dan saya akan berakhir euthanasia. Simran menganggukkan kepalanya. Setelah 5 hari perjalanan, Omi dan Simran akhirnya tiba di Lucid Kingdom. Kebiasaan kerajaan Lucid sekali lagi benar-benar berbeda dari Kekaisaran Yan Huang. Setelah meninggalkan bandara di negara berkaca-kaca, Omi dan Simran sama-sama agak bingung. Sayang, kemana kita akan pergi sekarang? Kita tidak memiliki bantuan Xiaomeng di sini. Kita merasa seperti lalat tanpa kepala. Omi berkata, kami datang ke luar negeri. Yang satu untuk sementara melarikan diri dari depan berburu keluarga Huo. Yang lainnya adalah keluar untuk memperluas wawasan kami dan beristirahat, sehingga kami juga dapat memahami seni bela diri dengan lebih cepat. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kita datang untuk berlatih di luar negeri? Simran bertanya. Oh, kami keluar untuk memperluas lanskap kami dan beristirahat. Itulah petualangan. Dan petualangan tidak akan bertarung dengan siapapun. Itu akan pergi ke tempat berbahaya yang disebut petualangan. Terus terang, melakukan perjalanan juga bisa disebut petualangan. Oh, ayo cari hotel untuk bermalam dulu. Omi menemukan sebuah hotel. Kerajaan Glasir dan Kerajaan Yan Huang adalah kerajaan tetangga. Jadi ada mata uang yang beredar. Omi dapat menukar koin Yan Huang dengan koin Glaze. Omi baru saja memesan hotel ketika Simran tiba-tiba berkata, sayang, lihat, apakah itu Liu Yue? Omi melihat ke arah lift restoran. Ah, itu benar-benar Liu Yue. Pengawal Song Yuer itu. Omi terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Liu Yue di negara asing ini. Apa yang dia lakukan di negara berkaca-kaca itu? Apakah dia bukan lagi pengawal Song Yuer? Berbicara tentang Song Yuer, gadis kekanak-kanakan ini, Omi belum pernah mendengar kabar darinya sejak dia pergi ke Martial Island. Hei, Liu Yue, teriak Omi. Liu Yue, yang hendak memasuki lift, berbalik dan terkejut ketika melihat Omi. Tang, Omi, Liu Yue agak tidak percaya berteriak. Omi ini. Liu Yue terkesan. Tahun lalu di sekolah menengah Baiyun, Liu Yue tidak ketinggalan untuk berduka dengan Omi. Tapi sayangnya, Liu Yue tidak bisa bermain dengan Omi sama sekali. Omi di sekolah menengah Baiyun. Sementara dia, tetapi dia berulang kali tidak disukai oleh Song Yuer. Tidak ada waktu ketika dia tidak menyukainya. Dia mengatakan bahwa dia menyesal tidak mengakui Omi sejak awal. Haha, Liu Yue, sungguh mengejutkan bertemu denganmu di sini. Omi tersenyum dan berjalan. Meskipun dia tidak dianggap sebagai teman Liu Yue, tetapi dia juga bukan musuh. Dan dia tidak pernah bertemu dengan Liu Yue di sekolah menengah Baiyun. Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Yue bertanya. Omi berkata, saya datang ke sini bersama Suaner untuk tur. Bagaimana dengan Anda? Oh, aku agak di tengah-tengah sesuatu. Kamu masih seorang Slayer. Oh, apakah kamu juga menginap di hotel ini? Don Zimer bertanya. Ya, kalau begitu, mari kita makan malam bersama malam ini. Setidaknya kita dulu rekan kerja. Jadi ini adalah kumpul-kumpul, kata Omi. Liu Yue tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagus. Liu Yue sangat tidak senang dengan Omi mengatakan rekannya pada waktu itu. Dia akan turun gunung untuk melindungi Song Yuer secara gratis. Sementara Omi melakukannya demi uang, yang berteman dengannya. Tapi sekarang semua orang bukan lagi pengawal pribadi. Itu bukan apa-apa. Simran tersenyum. Liu Yue, sepertinya kamu sudah sedikit berubah. Oh, baiklah. Tidak peduli seberapa besar perubahannya. Itu tidak sebesar Omi. Baiklah. Kalau begitu ayo kembali ke kamar kita dulu. Kita akan berkumpul di restoran hotel malam ini. Oke. Aku akan menunggu kalian. Omi dan Simran mengambil kartu kamar mereka dan pergi ke kamar mereka terlebih dahulu. Sekarang hampir sekitar jam 3 sore. Omi dan Simran memesan kamar di lantai 12. Dan ketika mereka memasuki kamar, mereka merasa sedang berbulan madu.
segera saling berpelukan. Dan segera setelah itu, mereka membuka ke telinga putih itu. Di alam apa Liu Yue sekarang? Sekitar 1 jam kemudian, Simran bertanya. Omi berkata, gerbang dalam akhir. Saya sedikit terkejut dengan perubahan Liu Yue. Ketika dia adalah pengawal Song Yuer di White Cloud High School tahun lalu. Dia lemah, sekitar 25 tingkat di bawah gerbang luar. Tetapi sekarang, dalam waktu singkat itu, dia menjadi gerbang dalam akhir. Saya benar-benar terkejut Berdasarkan bakat yang dia tunjukkan saat itu, dia seharusnya tidak memiliki potensi yang begitu besar. Saya tidak tahu apa yang dia alami. Simran mengangguk. Saya merasa dia sedikit berubah. Dia bahkan tidak sama dengan dia di sekolah menengah tahun lalu. Dia tampaknya sudah banyak matang. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya dengan Song Yuer. Saya ingat bahwa Liu Yue sepertinya sangat menyukai Song Yuer. Tidakkah kita tahu apakah kita berkeringat ketika kita makan bersama di restoran di malam hari? Omi juga cukup ingin mengetahui sesuatu tentang Song Yuer. Gadis kekanak-kanakan ini, meskipun cukup kekanak-kanakan, tetapi tubuh dan wajahnya kelas 1. Hanya sedikit kekanak-kanakan. Saya tidak tahu apakah dia telah menemukan anak laki-laki yang dia sukai saat ini. Di malam hari, Omi dan Simran mandi, lalu mengenakan pakaian kasual dan pergi ke restoran di lantai pertama hotel. Liu Yue sudah menunggu di sana. Omi, Simran, kalian ada di sini. Duduklah. Liu Yue sibuk dengan sopan. Liu Yue, aku belum melihatmu selama setengah tahun. Kamu menjadi sangat sopan. Hahaha. Omi tersenyum dan duduk di seberang Liu Yue. Simran duduk di samping Omi. Liu Yue segera meminta pelayan untuk datang memesan makanan. Liu Yue, berapa setengah tahun terakhir? Kenapa kamu tidak bekerja sebagai pengawal Song Yuer lagi? Omi bertanya. Liu Yue tersenyum pahit. Sesuatu terjadi. Jadi aku tidak pergi sebagai pengawal Yuer. Apa yang salah? Omi bertanya. Mata Liu Yue bersinar dengan sedikit rasa sakit. Dengan sedikit kemarahan. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu tidak nyaman. Omi tersenyum. Bukan apa-apa. Itu tuanku. Kakak laki-laki senior. Mereka semua terbunuh. Jika aku tidak kebetulan menjadi pengawal di White Cloud High School, aku khawatir aku juga akan mati. Omi dan Simran terkejut. Jadi Liu Yue bertemu dengan sangat tertekan. Jadi kamu sendirian sekarang? Omi bertanya. Liu Yue mengangguk. Ya, belasungkawa. Tidak perlu menghiburku. Selain itu, aku mendengar bahwa kamu juga tidak bersenang-senang, kata Liu Yue. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Haha, kamu bahkan tahu tentang beritaku. Saya datang ke kerajaan Lucid dari Kekaisaran Yanhuang setengah bulan yang lalu. Saya mendengar tentang Anda. Anda sedang diburu oleh keluarga Huo. Omi berkata, baiklah. Jangan bicara tentang saya. Wilayah Anda telah meningkat pesat dalam setengah tahun. Tampaknya Anda memiliki bakat yang kuat. Anda bahkan tidak melihatnya di Sma Baiyun pada awalnya. Oh, aku tidak akan berbicara tentang bakatku di depanmu. Aku juga karena tuanku memberiku hati pohon besi sebelum dia meninggal. Setelah keinginanku mendapat pencerahan, rana seni bela diriku telah meningkat pesat, kata Liu Yue. Hati pohon besi. Omi terkejut. Iron Tree Heart Omi pernah mendengar di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, itu adalah sesuatu yang baru saja punah di dunia Omi di kehidupan sebelumnya. Ya, kamu mungkin tidak tahu. Hati pohon besi adalah hati yang tumbuh dari pohon besi. Tetapi pohon besi biasa tidak akan menumbuhkan hati yang sama sekali. Pasti sudah lapuk dan menua untuk waktu yang lama untuk menumbuhkan hati. Liu Yue menjelaskan. Omi bahkan tidak berteriak untuk menjelaskan. Omi tahu tentang hal ini. Hanya saja belum pernah melihatnya sebelumnya. Simran terkejut. Pohon besi masih akan menumbuhkan hati. Ya, dan hati yang tumbuh sangat mirip dalam penampilan dengan hati yang kita gunakan untuk menggerakkan senjata kita. Tetapi pohon besi menumbuhkan hati secara kebetulan. Secara umum, tidak ada pohon besi yang berusia lebih dari 300 tahun yang memiliki kondisi untuk menumbuhkan hati. Tuanku mendapatkan 3 hati pohon besi secara kebetulan. Dan aku telah menghargai mereka dan enggan mengeluarkannya. Tetapi sebelum dia meninggal, tuanku memberikannya kecil dan mungkinku untuk hidup dengan baik. Omi bertanya, dari mana tuanmu mendapatkan hati pohon besi? Liu Yue tertegun dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, negara berkaca-kaca. Apa? Itu ada di kerajaan Lucid. Simran terkejut. Omi memandang Liu Yue dengan penuh arti. Apa arti khusus yang muncul Liu Yue di kerajaan Glaze? Liu Yue berkata, yah, Omi, sejujurnya,
Aku datang ke kerajaan Glaze dengan tujuan menemukan tempat yang dikatakan tuanku. Untuk melihat apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan hati pohon besi. Karena kebetulan bertemu denganmu di sini, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Omi bertanya, di mana tempat tuanmu memperoleh hati pohon besi? Ini, apa? Sekali teman sebaya. Tidak ingin memberitahuku jika kamu punya kesempatan. Kamu bisa mencapainya bahkan jika kamu memberitahuku. Jika kamu tidak punya kesempatan, kamu tidak bisa mencapainya tanpa memberitahuku. Liu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengatakan aku tidak akan melakukan penyesuaian. Hanya saja, tuanku mengatakan bahwa tempat di mana dia mendapatkan Iron Tree Heart berada di tempat yang sangat berbahaya. Dia tidak akan membiarkanku pergi ke sana. Tetapi tuanku juga mengikuti kakekku saat itu untuk selamanya. Dan tuanku meninggal di sana saat itu. Tuanku berjuang sampai mati untuk membiarkan tuanku melarikan diri hidup-hidup. Oleh karena itu, tuanku memberitahu saya di kematian-kematian bahwa saya tidak boleh pergi ke sana. Dan karena tuan saya tidak akan membiarkan saya pergi, dia secara alami tidak akan memberitahu saya di mana itu. Saya hanya tahu satu hal, itu di tempat di mana orang pembohong berkeliaran. Tempat di mana orang-orang pembohong merajalela. Apakah hanya itu yang kamu ketahui tentang salah satu dari ini? Ya, itulah satu-satunya petunjuk yang saya miliki. Jadi saya sudah berada di sini di kerajaan Liuli selama lebih dari setengah bulan dan saya belum dapat menemukan apapun. Simran berkata, yang terbaik jika saya tidak dapat menemukan apapun. Lebih baik memiliki lebih sedikit dari saya di tempat yang berbahaya. Omi, namun, tidak berpikir demikian. Jika ada kesempatan nyata untuk menemukan Iron Tree Heart, tidak peduli seberapa berbahayanya Omi akan mengambil risiko itu. Jika kalau tidak ada sama sekali, Iron Tree Heart adalah sesuatu yang telah punah di kehidupan sebelumnya Omi menurut legenda. Omi bertanya, Liu Yue, berapa perkiraan kekuatan tuan dan kakekmu saat itu? Saat itu, kakekku sudah berada di alam kesempurnaan Agung Hautian. Sementara tuanku, saat itu, masih muda dan hanya di alam gerbang luar. Omi tersenyum. Kalau begitu, aku akan mencarinya bersamamu. Jika kita menemukan tempat ini, kita akan pergi bersama. Apakah kamu bisa atau aku bisa menemukan Tai Suksin tergantung pada peluang kita masing-masing. Bukan begitu. Anda hanya berada di gerbang dalam yang terlambat. Anda sendirian. Bahkan jika Anda menemukan tempat di mana orang biadab merajalela, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jika kita pergi bersama, saya setidaknya di tahap pertengahan Hautian. Setidaknya masih ada beberapa kesempatan. Liu Yue, bagaimana menurut Anda? Liu Yue tidak keberatan dan mengangguk. Baiklah, selama kamu tidak meninggalkanku ketika ada bahaya, maka aku akan pergi. Tapi Simran dengan gugup menarik Omi dan berkata, apakah kamu belum mendengar? Guru utama Liu Yue sudah mati pada saat itu. Untuk apa kamu masih pergi? Saya belum melihat Tai Suksin. Jika ada kesempatan saya ingin melihatnya. Bahkan jika saya tidak bisa mencapainya, saya bersedia mengambil risiko murni melihatnya. Liu Yue, itu kesepakatan kalau begitu. Liu Yue tersenyum pahit. Jangan bertindak seolah-olah Anda sudah tahu di mana itu. Saya sudah memberitahu Anda. Saya hanya tahu satu informasi. Tempat di mana orang-orang pembohong berkeliaran. Bagian mana dari negara berkaca-kaca tempat ini berada? Siapa tahu? Saya telah datang ke Lucid Kingdom selama setengah bulan dan saya belum menemukan apa-apa. Omi berkata, selama kami yakin ada tempat ini, dan tempat ini memiliki hati pohon besi, itu sudah cukup. Liu Yue, beritahu kami petunjuk yang sudah Anda dapatkan setengah bulan ini. Liu Yue tanpa daya berkata, baiklah, setengah bulan ini, saya telah meminta informasi, menanyakan bagian mana dari kerajaan Liuli yang memiliki Wildings. Tetapi tidak ada yang mengatakan ada Wildings. Tidak tepat bagimu untuk bertanya-tanya seperti itu. Kerajaan Liuli tidak besar. Tempat bola bersinar. Jika benar-benar ada tempat seperti itu, tidak sulit untuk dipasang. Omi segera memanggil seorang petugas dari negara kaca. Halo, Tuan. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Pelayan itu berkata dengan antusias. Omi bertanya. Saya dari Kekaisaran Yan Huang. Bolehkah saya bertanya apa tempat paling menakutkan di negara berkaca-kaca Anda? Pak, saya tidak begitu mengerti apa maksud Anda. Oh, apakah kamu orang lokal? Tentu saja, ketika Anda tumbuh dewasa. Apakah Anda pernah mendengar legenda? Seperti di suatu tempat yang berhantu.
Atau memiliki setan? Atau selalu sial dan berbahaya? Bahwa tuanmu menyuruhmu untuk tidak pergi ke sana? Atau, apakah ada kota lain di negara Glaze yang memiliki rumor serupa seperti itu? Pelayan itu tersenyum. Tuan, saya orang lokal. Saya belum pernah ke kota lain. Tetapi ketika saya masih kecil, nenek saya mengatakan kepada saya untuk tidak pergi ke Danau Longtan. Itu penuh dengan setan danau pemakan manusia. Hanya saja, kami sering pergi ke Danau Longtan untuk berenang, dan kami belum pernah melihat setan danau. Omi bertanya lagi. Izin, di mana Danau Longtan? Itu hanya di sebelah barat kota ini. Tanyakan saja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Setelah pelayan pergi, Liu Yue berkata, Omi, jangan katakan padaku bahwa tempat di mana orang-orang pembohong mengamuk adalah ini pun Danau Longtan, kan? Omi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Tetapi pasti tidak akan mungkin untuk sinkronisasi dengan lancar. Saya hanya memberi Anda contoh. Untuk menemukan tempat di mana orang biadab merajalela. Mungkin lebih mudah untuk survei melalui cara ini. Anda tidak dapat bertanya di mana ada orang biadab secara langsung. Jika semua orang tahu tentang tempat ini, maka sesuatu yang berharga seperti hati pohon besi akan direnggut sejak lama. Selanjutnya, jika kita menemukan tempat ini, kita harus bertanya ke seluruh negara berkaca-kaca. Setiap tempat seperti ini, dan semua tempat legendaris yang berbahaya. Dan mungkin, memang, kita akan menginstalnya. Tentu saja, mungkin itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Yah, kamu ada benarnya. Pelayan mulai menyajikan makanan. Setelah makan malam, Omi dan Simran berjalan-jalan di luar. Tentu saja Liu Yue tidak cukup baik untuk menjadi bola lampu dan kembali ke dalam ruangan lebih awal. Omi membuat kesepakatan dengan Liu Yue. Besok pagi, untuk pergi ke Danau Longtan untuk menjelajah. Sayang, apakah kamu benar-benar akan menemukan benda halus ini ya? Siapa yang tahu apakah apa yang dikatakan Liu Yue itu benar atau tidak? Liu Yue seharusnya tidak berbohong. Namun, kami datang ke kerajaan Liu Li. Bukan itu hanya latihan. Dalam hal ini, mari kita coba memasang. Baiklah. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Simran selalu merasa khawatir. Karena kesempurnaan Agung Master Hautian Liu Yue semuanya telah meninggal. Simran sekarang hanya Omi yang tersisa sebagai anggota keluarga. Dan tidak mampu kehilangan lagi. Keesokan paginya, Omi, Liu Yue, dan Simran pergi ke Danau Longtan. Ketika mereka tiba di Danau Longtan, Omi segera menenangkan kepalanya dan berkata, tidak perlu membuang energi. Pasti tidak ada orang biadab legendaris yang berkeliaran di sekitar sini. Mengapa? Liu Yue bertanya. Omi berkata, berpikir dengan kakimu. Kamu tahu bahwa Danau Longtan ini adalah danau di taman. Jika ada misteri tentang danau ini, itu akan ditemukan ratusan tahun yang lalu. Juga, Liu Yue tersenyum pahit. Jadi bagaimana dengan sekarang? Teruslah bertanya-tanya untuk melihat di mana hantu iblis berhantu legendaris itu. Lebih disukai di pegunungan. Ketiga Omi segera meninggalkan batas kota dan pergi ke pedesaan pegunungan kerajaan Liuli untuk mengajukan pertanyaan. Negara Liuli dan Kekaisaran Yanhuang adalah negara tetangga. Jadi kebiasaannya serupa. Dan ada daerah pedesaan dan semacamnya. Dengan demikian, dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Selama 2 bulan ini, Omi dan Simran Liu Yue telah berkeliling negeri Liuli setiap hari di berbagai daerah pegunungan. Bertanya kepada penduduk desa tentang tempat-tempat berhantu dan berhantu. Secara total, mereka bertanya tentang puluhan tempat yang dikabarkan. Tetapi sebagai hasilnya, tidak ada apa-apa. Sudah 2 bulan, dan aku belum menemukan apa-apa. Liu Yue berkata dengan wajah frustrasi. Tapi Simran tidak frustrasi. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, ada baiknya tidak ada. Tapi saya pikir lebih baik pergi ke tempat-tempat berbahaya seperti itu lebih jarang. Mengatakan itu, mereka bertiga datang ke sebuah desa lagi. Omi bertanya kepada seorang lelaki tua. Halo, orang tua. Apakah Anda memiliki tempat legendaris dengan orang-orang liar? Atau berhantu? Atau dihantui oleh setan? Paman tua itu merokok dingin. Menghembuskan asap dan berkata, ini bukan legenda oh. Memang benar oh. Ada orang biadab nyata di pegunungan Mang Hijau. Terima kasih orang tua. Di mana Gunung Mang Hijau? Dinasti Tang 618-907. Su Chen bertanya. Paman tua menggelengkan kepalanya. Tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Tidak apa-apa. Paman tua, katakan padaku di mana Gunung Mang Hijau. Aku ingin pergi melihatnya. Tidak bisa pergi.
Kamu tidak akan bisa kembali. Paman tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Paman tua ini adalah seorang petani tua yang sangat sederhana. Dengan putus asa berusaha membujuk Omi bahwa mereka bertiga tidak bisa pergi. Pada saat itu, seorang pria yang lewat dengan cangkul di bahunya lewat dan tertawa. Paman kambing, kamu main-main membingkai orang lagi. Omi bertanya kepada pria itu. Apakah benar paman tua ini mengatakan bahwa ada orang biadab di Gunung Mang Hijau? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah berkali-kali ke Gunung Green Mang, di mana tidak ada orang biadab. Dan banyak orang di desa juga ada di sana, dan tidak ada yang melihat orang biadab. Simran berkata, lalu mengapa paman tua ini begitu bersikeras bahwa ada wildings? Dia sudah tua dan bingung. Omi bertanya, lalu bagaimana bisa keluar di desamu bahwa ada orang biadab di Gunung Mang Hijau? Tidak ada yang namanya rumor. Bahkan jika itu rumor, ada seseorang yang menyebarkannya, kan? Rumor apa? Saya mendengarnya dari kakek saya ketika saya masih sangat muda. Dan kakek saya adalah orang yang dia lewati. Tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat wildings. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di pegunungan Mang Hijau? Meskipun tidak ada orang liar di Gunung Green Mang, itu bukan gunung yang bersih. Itu adalah hutan yang dalam. Tidak ada manusia yang masuk ke sana sepanjang tahun. Ada banyak ular dan serangga. Banyak ular berbisa dan binatang buas. Beberapa pemburu telah meninggal di sana di desa kami. Diserang oleh beberapa binatang buas. Kata petani yang kuat itu. Omi tersenyum. Kami akan pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa ramuan. Jadi kami ingin tahu lebih banyak tentang itu. Oh, begitu. Ada beberapa orang di sana dan seharusnya ada beberapa ramuan. Jadi mari kita berharap Anda kembali dengan selamat. Terima kasih. Setelah ketiga anak buah Omi meminta petunjuk arah yang jelas, mereka segera bergegas ke Gunung Green Mang. Liu Yue berkata, ini adalah perjalanan ke-53 kami ke tempat legendaris. Semoga itu tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Omi berkata, sudah lebih dari 50 perjalanan dengan sia-sia. Dan Gunung Mang Hijau ini, yang terpencil dan tidak berpenghuni, akan memiliki kemungkinan yang relatif tinggi. Beberapa jam kemudian, ketiga anak buah Omi telah tiba di pegunungan Gunung Mang Hijau. Mereka bertiga memasuki Green Reckless Mountain tanpa ragu-ragu. Begitu mereka memasuki Green Reckless Mountain, Omi merasakan perasaan hutan yang sangat primitif. Swoosh, Omi berdiri di atas pohon ketika tiba-tiba, ekor ular piton besar berguling ke arah Omi, mencoba untuk menariknya masuk. Itu tidak mengukur dirinya sendiri. Omi mengayunkan pedangnya dan ular piton itu dipotong menjadi dua oleh Omi. Sayang. Gunung Mang Hijau sangat besar. Bagaimana kita akan menemukannya? Kata Simran. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, kami sudah ada di sini sepanjang hari-hari ini, mencari tanda-tanda aktivitas manusia. Ketika Omi dan ketiga temannya berjalan melalui hutan purba, ada beberapa panggilan burung aneh dari waktu ke waktu. Dan seluruh hutan terasa agak menakutkan dan menyeramkan, sunyi dan dipenuhi dengan kegelisahan yang meresahkan. Jika seseorang sendirian, seorang pengecut pasti tidak akan berani datang. Omi. Segel macam apa ini? Liu Yue memanggil Omi, yang menemukan beberapa jejak kaki yang sangat besar di bawah pohon. Simran berkata, ini seperti jejak kaki manusia. Tapi, kaki manusia tidak bisa sebesar ini. Omi berkata, entah benar-benar ada orang biadab. Atau, itu jejak kaki binatang. Lihat lagi dan lihat apakah ada lagi. Omi terus berjalan ke depan. Tidak melewatkan salah satu tempat di bawah kakinya. Karena ada jejak kaki yang begitu besar di tempat itu, pasti ada lebih banyak di sekitarnya. Omi sedikit bersemangat di dalam. Apakah itu benar-benar biadab? Liu Yue, apakah menurutmu itu jejak kaki Savage? Jejak kaki ini, selain 2 kali lebih besar dari manusia, tidak jauh berbeda dari jejak kaki manusia. Saya punya perasaan bahwa ini mungkin benar-benar jejak kaki orang biadab. Orang tua desa itu sepertinya tidak berbohong. Benar-benar ada orang biadab di sini. Kata Omi. Tetapi Liu Yue tidak mengatakan apa-apa. Suaner. Tetap dekat, kata Omi tanpa menoleh. Namun, tidak ada yang mendengar jawaban Simran. Ketika Omi berbalik, dia terkejut. Di mana Liu Yue dan Simran di belakangnya. Mereka sudah lama pergi tanpa jejak. Ah, Omi tiba-tiba merasa mati rasa. Liu Yue, Suaner, Liu Yue, Suaner. Omi berteriak. Tapi seolah-olah Liu Yue dan Suaner belum pernah ke sini sebelumnya. Hanya beberapa detik yang lalu, mereka mengikuti di belakang Omi.
mencari bersama untuk jejak kaki lagi di sekitar. Tapi sekarang, mereka telah menghilang ke udara tipis. Tubuh Omi bergetar. Dan dengan kekuatan Omi, dia bahkan tidak menyadarinya ketika Liu Yue dan Simran menghilang dari belakangnya. Omi baru saja merasa bersemangat. Tetapi pada saat ini, Omi merasa merinding. Suaner, Omi segera terbang ke puncak pohon, di mana pandangan yang lebih tinggi bisa melihat lebih jauh. Namun, Omi tidak melihat Liu Yue dan Simran sedikit pun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara. Pergi, pergi dari sini. Siapa itu? Teriak Omi. Beri aku pria itu. Atau aku belum selesai denganmu. Omi berteriak ke udara. Suara di udara bersenandung. Jika kamu tidak pergi, bahkan kamu akan selesai. Siapa kamu? Mengapa kamu mengambil temanku? Don melihat sekeliling dan berkata, aku menangkap temanmu. Tidak. Kamu salah. Aku tidak menangkap temanmu. Suara ini tiba-tiba terdengar dari belakang Omi. Omi berbalik dengan tajam dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sana di atas pohon beberapa lusin meter di belakangnya. Siapa kamu? Kemana teman saya pergi? Omi bertanya. Teman kecil. Aku dengan hormat menasihatimu untuk pergi. Baiklah. Aku sudah mengatakan ini. Jika kamu belum pergi, jangan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu segera terbang ke kejauhan. Omi mengejarnya. Jangan pergi. Cepat beritahu aku. Kemana temanku pergi? Teman kecil. Saya pikir Anda memiliki bakat yang baik. Jangan sia-siakan hidup Anda di sini. Mengapa kamu tidak berani memberitahuku kemana teman-temanku pergi? Aku tidak akan pergi dari sini sampai aku menemukan mereka. Orang tua itu mendengus. Kamu akan mati bahkan jika kamu tinggal. Hanya orang baik. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak kamu tidak akan bisa pergi dengan keahlianmu sendiri. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu bergegas ke depan Omi dan mencoba membawanya pergi. Namun, bagaimana Omi bisa pergi sendiri? Lepaskan aku. Omi segera melawan. Lelaki tua itu ada di sekitar bawaan yang terlambat. Orang tua itu meraih Omi dan dengan cepat terbang menjauh. Omi menjadi cemas. Tetapi lelaki tua itu tidak melepaskannya. Omi segera dengan marah menerapkan teknik daya penghisapan. Wow, kekuatan lelaki tua itu tersedot oleh Omi. Ah, orang tua itu terkejut. Dan tiba-tiba, buang Omi. Setelah Omi menyingkirkan lelaki tua itu, dia berkata, aku tersinggung. Senior, aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku harus menyelamatkan teman-temanku. Orang tua itu mendengus. Denganmu menyelamatkan mereka. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi kamu akan mati sia-sia jika kamu pergi. Jadi mengapa begitu keras kepala? Bahkan jika aku mati, itu masih urusanku. Nak, bakatmu bagus. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu mati. Membawamu kembali dan memberimu persahabatan dengan gadisku itu lebih baik daripada kamu sekarat. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu terbang di depan Omi lagi dan menundukkannya dalam sekejap mata. Ahli bawaan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Omi. Bang, Omi masih mencoba melakukan teknik daya mengisap ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di otaknya. Dan pada saat berikutnya, Omi kehilangan kesadaran. Orang tua itu telah membuat Omi pingsan. Tidak mungkin bagi Omi. Hanya pertengahan Hautian. Untuk melawan. Orang tua itu diam-diam berkata, bocah ini tidak terlalu tua. Wilayahnya telah mencapai Hautian. Dia adalah bakat yang dapat dibangun. Dan teknik yang baru saja dia lakukan dapat menyerap kekuatan orang lain. Bocah ini bukan asal yang sederhana. Akan sangat disayangkan jika dia mati seperti ini. Hehe. Akan lebih baik untuk menangkapnya kembali dan membiarkannya berpasangan dengan gadis saya itu. Dan menyelamatkan gadis saya itu. Yang selalu berteriak untuk pergi ke kota besar untuk menemukan seorang pria. Sekarang aku telah menangkap kembali seorang pria untuknya. Dia akan selalu cukup baik untuk tinggal dan mengikutiku untuk berlatih seni bela diri. Kan? Orang tua itu meraih Omi dan terbang ke gunung besar di tepi pegunungan Mang Hijau. Jauh di dalam gunung besar ini ada gubuk jerami. Sekarang gubuk jerami ini sedang memasak. Seorang wanita sedang mencuci sayuran di sisi kolam di sebelahnya. Wanita itu berpakaian dengan cara yang sangat polos atau pedesaan. Lianer, kakek, kamu kembali. Haha. Lianer. Lihat hadiah apa yang dibawa kakekmu kembali. Kakek, kamu tidak perlu membujukku. Tidak peduli hadiah apa yang kamu bawa padaku kembali. Itu tidak akan mengubah tekadku. Aku telah membuat keputusan. Aku akan pergi ke kota besar. Aku akan menemukan suamiku. Wanita kuno yang sedang mencuci sayuran di kolam berkata tanpa menoleh. Lianer,
Untuk apa kamu menginginkan seorang suami? Bukankah lebih baik berlatih seni bela diri dengan kakek di gunung besar ini tanpa ada yang mengganggumu? Tidak, kakek. Aku ingin suami. Hahaha. Lianer, lihat ke belakang. Yang bernama Lianer berbalik dan melihat kakeknya memegang seorang pria di tangannya. Hoa, Bung. Lianer berdiri dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Hahaha. Lianer, bagaimana dengan hadiah dari kakek ini untukmu? Lianer. Itu pria yang baik, bukan? Memem. Sangat tampan. Lianer mengangguk tak henti-hentinya dalam kegembiraan. Lianer, jika kamu masih ingin pergi ke kota besar, hadiah ini tidak akan diberikan kepadamu. Kakek, Lianer tidak akan kemana-mana. Lianer tidak akan pergi kemanapun. Lianer akan tinggal bersamamu di gunung besar selama sisa hidupnya. Hahaha, kakek, beri aku pria itu dengan cepat. Lianer tampak cemas. Kamu gadis. Ini dia. Orang tua itu mendorong Omi ke pelukan Lianer itu. Lianer membantu Omi berjalan menuju gubuk jerami. Hei, Lianer, apa yang kamu lakukan? Piringnya belum dicuci. Apa yang akan kamu makan malam ini? Kakek, Lianer tidak akan memasak malam ini. Kamu gadis. Kegembiraan macam apa melihat seorang pria? Kamu bahkan tidak perlu makan nasi. Saat itu, Omi tiba-tiba bangun. Omi segera melihat sekeliling. Dia melihat bahwa dia sedang dipegang oleh seorang wanita yang sedikit gemuk, yang kebetulan memasuki atap jerami. Omi tiba-tiba mundur dan memutar lengan wanita yang sedikit gemuk itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.